Kau merasakannya, bukan? Pergeseran halus di udara. Keheningan yang tadinya dingin kini terasa hangat, terlalu hangat. Dia yang selama ini menjaga jarak, tiba-tiba menjadi perwujudan kelembutan. Senyumnya yang dulu langka, kini mekar di setiap sudut bibirnya. Pujian mengalir seperti anggur manis. Sentuhannya terasa seperti sutra di kulitmu yang telah lama merindukan kehangatan. Semua terasa sempurna. Tapi di relung hatimu yang paling dalam, sebuah alarm berbunyi, lirih namun tak bisa diabaikan. Ini terasa seperti sebuah pertunjukan, sebuah sandiwara yang dipentaskan dengan sangat baik, dan kau adalah penonton sekaligus subjeknya. Kau mulai mempertanyakan kewarasanmu. Mungkin kau hanya terlalu sinis, terlalu terluka oleh masa lalu hingga tak mampu menerima kebaikan. Pikiranmu berputar. Kau mencoba meyakinkan diri bahwa ini nyata, bahwa dia akhirnya melihatmu, benar-benar melihatmu. Tapi ini bukan tentang cinta, pria. Hentikan delusi itu sekarang juga. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih dingin dan terukur. Ini bukan kebangkitan perasaan. Ini adalah audit. Dia sedang mengaudit sumber dayamu. Pikirkanlah, kebaikan ini apakah muncul setelah kau mendapat promosi, bonus besar, warisan tak terduga, atau mungkin setelah kau menunjukkan sebuah potensi, sebuah proyek baru yang menjanjikan masa depan cerah? Perilakunya bukanlah respons terhadap dirimu, sang pria. Itu adalah respons terhadap perubahan nilaimu di pasar hubungan. Dia tidak jatuh cinta padamu. Dia sedang mempertimbangkan kembali investasinya. Lihatlah lebih dekat, perhatikan pertanyaannya. Mereka tidak lagi dangkal, mereka tajam, presisi, dan investigatif. Bagaimana harimu telah berubah menjadi bagaimana pertemuan dengan investor itu? Berapa angka yang mereka tawarkan? Aku merindukanmu kini disisipi dengan, jadi kapan proyek itu akan selesai? Kapan kita bisa membeli rumah yang lebih besar? Ini bukan lagi percakapan antara dua jiwa. Ini adalah interogasi yang dibalut dengan kelembutan, sebuah uji kelayakan. Setiap jawabanmu dicatat, setiap asetmu diinventarisasi, setiap potensimu dikalkulasi dalam neraca untung rugi emosionalnya. Dia sedang memutuskan, apakah kau layak untuk dipertahankan? Apakah kau aset yang akan bertumbuh atau liabilitas yang akan segera jatuh tempo? Ini adalah psikologi bertahan hidup yang paling purba, yang dibungkus dalam norma hubungan modern. Dia tidak jahat, dia hanya pragmatis. Dalam kalkulasinya, cinta adalah kemewahan, keamanan adalah kebutuhan. Kisah Arion bisa menjadi cermin bagimu. Arion adalah seorang penulis, senimannya kata-kata, yang hidupnya lebih kaya dalam imajinasi daripada di rekening bank. Kekasihnya Lira adalah melodi yang kontras, praktis, membumi, dan cintanya terasa seperti musim dingin yang panjang. Hingga suatu hari, sebuah surat datang. Naskah Arion yang telah lama dilupakan memenangkan penghargaan internasional. Hadiahnya mengubah segalanya. Tiba-tiba, musim dingin di hati Lira mencair. Dia menjadi musim semi yang paling kau dambakan. Dia memuji kejeniusan Arion yang selalu ia percayai. Dia merencanakan masa depan mereka di sebuah rumah dengan taman yang selalu menjadi impiannya. Arion yang dibutakan oleh kebahagiaan dan kebaikan yang tiba-tiba menyerahkan segalanya. Hatinya, kepercayaannya, dan rincian rekening banknya. Suatu malam Arion tak bisa tidur. Dia pergi ke dapur dan mendengar suara Lira dari ruangan sebelah. Dia sedang berbicara di telepon. Dia tidak mengatakan aku mencintainya. Dia mengatakan potensinya sangat besar, asetnya liquid. Ini adalah investasi jangka panjang yang aman. Di momen itu, musim semi itu mati. Arion tidak melihat kekasihnya. Dia melihat seorang manajer investasi yang sedang membahas portofolionya. Jadi, apa yang harus kau lakukan saat kau merasa sedang diaudit? Pertama, berhenti. Jangan bereaksi terhadap kebaikan itu. Perlakukan itu seperti data. Amati, catat polanya, tapi jangan biarkan itu menyentuh emosimu. Kedua, uji hipotesismu. Berikan informasi yang ambigu tentang sumber dayamu. Katakan sebuah proyek mungkin ditunda, atau bonus mungkin lebih kecil. Kemudian, perhatikan. Apakah musim semi itu sedikit mendingin? Apakah kehangatannya sedikit memudar? Apakah pujian itu menjadi lebih jarang? Reaksinya terhadap berita buruk imajiner ini akan memberimu lebih banyak kebenaran daripada 1000 ciuman manisnya. Ketiga,
Dan ini yang paling sulit, kalibrasi ulang nilaimu. Nilaimu sebagai seorang pria tidak terletak pada saldo bank atau jabatanmu. Itu terletak pada integritasmu, kekuatan karaktermu, kebaikanmu yang tanpa syarat. Aset-aset ini tidak bisa diaudit. Ketika kau memahami ini, kau tidak lagi menjadi target audit. Kau menjadi benteng. Kebaikan yang tulus tidak datang tiba-tiba. Ia dibangun perlahan melalui badai dan terik matahari. Ia konsisten, tidak kondisional. Jangan tertipu oleh musim semi yang datang di tengah musim dingin. Seringkali itu adalah bunga palsu yang ditanam untuk menyembunyikan niat yang paling dingin.